harus punya mobil sih Bang, terutama for a family ya, karena Ya. kalau nggak ada kaki di sini tuh kayak kuda lah mobil tuh, kayak kuda, kayak kaki kita. Kalau nggak ada mobil kita sulit. Apa suka Oke. dukanya nih kuliah bawa keluarga ini? Ini termasuk lumayan banyak ini Bang. Nah, boleh cerita, nggak apa-apa. Kecuali Kia udah Jadi di Durham udah jam berapa nih? Sekarang udah malam banget nih kali ya. sekarang 11:30 malam. Are you still okay to talk with me? Still oke. Oke, ini semenjak work from home jam tidur udah berusaha ya. Udah berubah. Oke. Jadi ada masanya saya tidur itu udah jam 4 pagi tiap hari. Masya Allah. Sekarang udah diperbaiki lagi Bang. Iya. Baiki Terutama bulan sekarang jam Ramadan 2. kemarin nggak jauh banyak beda ya. Apa suka dukanya Kia bawa keluarga kuliah di Amerika dengan satu istri, satu anak kecil, terus kemudian ya kan Kia harus tiap hari belajar tuh, tapi ya ada gendolan begini kan pasti ada challenge-nya juga. Tell me. Jadi pertama masalah biaya pasti akan lebih banyak ya, karena pemberi beasiswa Kementerian Keuangan itu tidak memberikan biaya tanggungan untuk keluarga, tapi hanya untuk si penerima beasiswa atau si awardee gitu ya. Jadi mulai dari persiapan awal kita dari tiket pesawat berangkat, sampai dengan housing, sampai dengan mungkin living cost kayak makanan dan lain itu kita akan menggunakan biaya dari kocek pribadi. Jadi dari tabungan pribadi. Itu bongkar tabungan itu lah ya. Akan tabungan, mantap. Mantap. Ya kan? Akan tabungan. Iya. Alhamdulillah nggak maut, nggak makan utang gitu kan. Jangan sampai, alhamdulillah jangan sampai. Nah, maut ya. Itu baru dengar tuh istilah maut tuh. Nah, kemudian Bang, we're in this together. Gitu. Jadi ketika kita sampai ke Amerika, kita mengalami culture shock. Culture shock itu dialami secara bersama-sama langsung satu keluarga. Oke. Karena kami kan berangkatnya nggak satu-satu ya, saya berangkat jemput istri dan anak bawa ke Amerika, tapi kita langsung barengan, tembak langsung gitu kan. Oh, BTL nih, batak tembak langsung. Tembak langsung. Jangan-jangan ALS kalau ke sana ini. Naik kapal feri sama ALS. Enggak, ALS-nya dimasukkan ke kontainer, kau di dalam. Iya, jadi bareng-bareng datang langsung culture shock ya. Apa culture shock yang pertama, yang paling seru itu? Paling seru? Makanan bagian dari culture ya? Iya dong, makan halal ini kan susah nih kalau nggak salah. Makanan langsung berubah ya kan, dari yang spicy masuk yang hambar-hambar. Dari makan nasi, jadi makan roti dan pizza ya kan. Iya. Tapi anehnya kalau soal makanan, anakku malah lebih banyak makannya di sini Bang. Oh gitu ya? Malah lebih suka dia ya? Cocok dia makan pizza. Berarti dia tinggal aja di sana udah? Nah. Oke. Itu makanan pertama. Kedua, language barrier, ya kan? Kita biasa cakap Betawi, cakap Medan di sana Jakarta gitu kan. Tiba-tiba tiap hari harus berbahasa Inggris. Gitu. Tapi justru jadi bagus sebetulnya kan, artinya jadi lebih bagus gitu. Jadi kita jadi lebih katanya kalau kita mau belajar bahasa itu tinggallah di tempat di mana bahasa itu dipakai sehari-hari. Betul, sepakat. Saya jago bahasa Minang dulu gara-gara kuliah di Andalas Padang. Nah, saya kalau udah aku kalau udah ngomong bahasa Padang nggak tahu kalau aku orang Batak aslinya gitu. Sangkir orang Padang beneran. Cengkoknya gue dapet gitu. Oke, jadi menariknya itu ya, culture shock-nya satu makanan tadi ya. Terus makanan kalian termasuk yang puyeng soal mencari yang halal atau ya udahlah ini daruroh gitu atau gimana? Nah, Indian ke arah daruroh itu Bang. Indian ya. Tapi awalnya kita selalu berusaha mencoba untuk mencari yang halal awalnya. Kalau ada sign halalnya enggak, dan ternyata itu sukar gitu dilakukan. Sukar ya. Di North Carolina agak susah nyari makanan halal. Enggak terlalu susah. Ada groceries yang punya orang dia itu dari Palestine. Dia sekarang jadi citizen sini, pindah gitu ya. Tapi nggak bisa setiap saat kita lakukan juga kan Bang. Gitu.
misalnya kita sedang Di bepergian kampus, atau iya. makan di tempat teman atau kampus menyediakan makanan, akhirnya kita nggak bisa melihat itu. Iya, iya. Akhirnya kita yang penting ya baca Bismillah aja. As long as itu kita tidak makan hal yang diharamkan seperti pork Iya, atau yang lain-lain, iya, iya. kita nggak masalah. Mostly, As long as mostly itu pork lah chicken, ya. ya Mostly pork mostly lah. pork. Mostly People pork. don't eat dogs di sana kan. Ya, people don't eat dogs. Di Indonesia yang orang makan itu. You are public enemy number one if you eat dog. Iya. So pork lah ya. Paling tidak pork yang agak susah ya kita hindari ya. Oke. Terus apa lagi? Apalagi pengalaman-pengalaman unik yang ada di situ? Pengalaman unik. Anakmu sekolah nggak di sana? Nggak ya? Sekolah Ya? Ikut apa? Dia playgroup masih ya kan? Kiel? Si Yes, Rami? preschool, ya preschool. Preschool ya? Iya, preschool. Playgroup Dari di yang Indonesia. awalnya dia bahasa Inggris cuma tahu dari YouTube, sekarang dia nggak bisa lagi bahasa Indonesia. Oh, Masya Allah. That's how amazing the kids are. Jadi mereka like sponge bang ya. Like sponge ya, otaknya itu nyerap banget ya. Nyerapnya itu langsung cepet. Ya. Gitu. Jadi dan lagi karena memang setiap hari secara auditori yang dia dengar adalah itu language. Betul. Kalian pun di rumah mungkin nggak pakai bahasa Indonesia lagi, jarang. Awal-awal kita berkomunikasi bahasa Inggris. Gitu. Sekarang karena kita mau pulang, udah mulai bahasa Indonesia lah. Kita mulai cekokin bahasa Indonesia lagi sedikit-sedikit. Supaya nggak kesulitan di Indonesia nanti. Iya, nanti itu juga jadi challenge lagi yang baru ya. Iya, jadi challenge lagi. Gitu. Finding housing tuh gimana dulu? Apakah mencari sendiri atau kampus provide atau gimana? Datang ke sana tuh apartemen. Kemarin itu kebetulan ya bersyukurnya kita pada saat aku datang ada teman seangkatan di stan dulu yang sedang kuliah di sini 1 tahun. Oh, oke. Jadi dia membantu mencarikan housing, namanya Wawan. Nama Irawan. Jadi kita utang banyak lah sama bos Wawan ini. Jadi dia banyak sekali bantu pada saat kita sampai di sini. Dan housing, bantu cariin mobil juga. Oke. Dan banyak hal lah. Oh ya, soal mobil nih. Kau boleh nyetir di sana? Dapat license? Dapat license. Jadi kita tes. Boleh ya? Kalau students visa boleh ngambil driving license? Boleh. Oh, I see. As long as kita di atas 17 tahun ya. 18 apa 17 tahun? 17 tahun kayaknya. Oke. Jadi kita bisa 16 saya lupa. Aku juga bisa nggak tes. tahu. Oke. Dan luar biasanya super fast pelayanannya. Jadi kalau kita mau dapat license di sini di North Carolina atau di DMV namanya ya, Department of Motor Vehicle. Kita harus pertama tes teori, Bang. Jadi tes teori itu kita dipanggil, kita ngisi jawab komputer pilihan ganda. Kalau benar semua tentang rambu-rambu dan inilah ya. Rambu-rambu dan lain-lain, kalau benar semua, bukan benar semua, benar di atas misalnya ada passing grade-nya ya. Ya, ada passing grade. Itu kita dapat namanya learner's permit. Oke, learner's permit. Jadi, tapi kalau kita pada saat hari yang sama pengen road test langsung, kita bisa road test. Kita bisa road test. Nah, road test kita akan bawa mobil dengan satu pengawas di samping, kita mengikuti arahan dia. Kalau kita lulus, kita langsung dikasih license sementara saat itu. Jadi dikasih semacam kertas license di print. Nanti license aslinya dikirim dalam waktu 2 minggu ke mailbox. Oke. Dan kau waktu itu langsung tes akhirnya itu juga? Aku karena untuk membeli mobil kita butuh learner's permit, harus ada ID sini. Oh, oke. Nah, di sini sistemnya kalau kita mau beli mobil kita harus punya ID. Bisa kita pakai ID pasport kita, tapi sekalian punya ID kita harus punya insurance. Nah, insurance kalau kita pakai paspor itu lebih mahal daripada punya ID lokal. ID lokal yang student permit apa tadi? Learner's permit tadi ya. Nah, Jadi akhirnya buat dulu learner's permit, beli mobil. Jadi kan kalau learner's permit kan kita cuma tes ini aja kan? Iya, tes komputer, ya. Beli mobil baru road test. Oh, I see. Terus tapi lucunya road testku yang pertama gagal. Oh gitu ya? Ya, itu kan makanya kan kebiasaan nyetir sebelah kanan kalau di Indonesia, maksudnya setirnya posisi sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri itu grogi juga itu ya? Penyesuaian memang, Bang. Penyesuaian beberapa 1 hari 2 hari lah. Istriku malah lebih jago dia. Lining, sekali tes.
milih lane dan segala macam kan itu bawah sadar tuh. Kita bawah nyetir, sadar. belok Makanya kiri, belok penyesuaian kanan. sehari 2 hari itu perlu. Kalau enggak, yang lucu pertama yang aku sangat sadari itu adalah ketika mau mundur pertama kali nyoba tuh. Karena kita biasa kan setir sebelah kanan di Indonesia. Mau mundur kita lihat kiri. Kita lihat kiri kan, tengah kan. Nah pas gitu nyetir sebelah kiri, mau belok kiri kok beda perasaan. Pasti lihat ke sini gitu kan. Iya. Oh gitu, ya oke. Yang lihat spion gitu ya. Lihat spion. Oke, so jadi akhirnya punya mobil sendiri lumayan lah buat muter-muter ya. To be honest, harus punya mobil sih Bang. Terutama for a family ya, karena kalau nggak ada kaki di sini tuh kayak kuda lah mobil tuh, kayak kuda, kayak kaki kita. Kalau nggak ada mobil kita sulit. Dan karena kita Durham itu kota yang jauh-jauh rumah-rumah di sana jarak-jarak. Kan rumah perkotaannya tipikal perkotaan kecil sih. Ya. Tipikalnya itu kayak misalnya Bandung ya, tapi nggak macet gitu. Oke. Tapi dia Bandung jadinya menggunakan transportasi umum malah tidak lebih efisien gitu ya. Dibanding kalau misalnya kau tinggal di New York misalnya, punya mobil malah lebih ribet, parkir susah, dan seterusnya, ya kan. Malah lebih mending naik transportasi umum kan. Betul. Oke. Atau jadi kayak kalau di LA itu kan, LA itu juga kota yang disebut sebagai car dependent state gitu ya. Karena orang-orang di sana transportasi umumnya juga nggak banyak karena subway nggak ada sih subway, tapi karena itu di situ sering gempa jadi lebih susah di sana. Betul. Dan jaraknya juga jauh kan, luas LA itu kan. Nah Durham juga begitu, jadi lebih mudah punya mobil ya daripada lebih mudah punya mobil. Malah kalau untuk family lebih ke arah mandatory sebenarnya gitu. Jadi satu perumahan, kedua mobil itu perlu ya. Karena kalau misalnya kita nggak punya mobil, kita naik Uber, pulang pergi ke grocery shopping misalnya, bisa $40 sendiri Ubernya. Aduh, costly banget. Iya, jadi mending punya mobil. Kalau punya mobil, bensinnya $5. Udah bisa seminggu. Nggak nyampe gitu kan. Udah bisa seminggu kali ya? Iya, nggak nyampe. Gitu. Oke, jadi datang, cari apartemen, beli mobil gitu ya. Terus, nah pengalaman apa nih yang lain bisa diceritain menarik yang dibawa keluarga sambil kuliah ini gimana nih, suka dukanya tadi? Apalagi? Oh iya Bang, lupa cerita juga. Mobil di sini nggak mahal Bang. Kalau misalnya kita cari mobil murah itu gampang. Jadi yang $1.000 juga ada ya harganya kalau nggak salah. Supaya penonton abang nggak salah kaprah gitu. Oh ini orang kaya nih beli mobil. Enggak, saya beli mobil yang harga $2.900. Nah iya, $3.000 lah itu. $3.000 itu berapa ya dirupiahin sekarang? Sekitar 45 juta ya? 5 juta. Dapat mobil apa tuh? Honda Odyssey tahun 2005. Wah lumayan dong. Di sini mah 300 jutaan kali mungkin harganya ya. Nggak yang mungkin enggak lah. Kalau 2005 ya mungkin 100 jutaan kali. Oke, murah sih mobil di sana. Gitu. Alright, so rumah, apartemen, tinggal di apartemen ya atau rumah? Home atau apartemen ya, apartemen dan punya mobil. Terus apa lagi challenge-nya? Kira atau suka dukanya? Suka dukanya kalau saya nggak terlalu mengalami, saya mungkin nggak saya bisa enjoy karena saya kuliah gitu kan, ketemu orang banyak. Nah untuk keluarga, at first mereka nggak ketemu orang gitu loh. Puyeng juga ya? Puyeng dong, yang biasanya kita bertemu dengan orang, bercerita gitu ya. Ini enggak. Nah itu salah satu tantangan juga tuh. Terus kemudian gimana akhirnya? Alhamdulillahnya Duke memang untuk family ini salah satu kota yang ramah terhadap family, lokasi yang ramah terhadap dan universitasnya juga ramah terhadap family. Jadi banyak kegiatan dari kampus itu yang melibatkan keluarga. Seperti? Jadi istri saya itu mereka punya Duke International House. Jadi Duke International House itu menaungi mahasiswa internasional dan dari ada segala juga negara ya. Duke Spouse for International House. Jadi untuk spouse-nya, spouses kumpul. Mereka punya English class for spouses. Mereka punya cooking club for spouses. Asik juga ya? Ya, every Monday kalau nggak salah tuh. Monday or Wednesday. Jadi
itu yang buat keluarga kita itu, dan ketika mereka punya cooking club, anak-anak itu disediain kayak Playground. tempat playground-nya di dalam area cooking club itu. Oh, oke. Jadi itu yang buat keluarga itu jadi betah, mulai betah. Jadi istrimu jadi punya banyak aktivitas ya? Banyak aktivitas dan ketemu banyak teman, dan akhirnya ya jatuh cinta dia sama Durham ini. Oke. Gak mau pulang lah dia. Gak mau pulang. Tapi suaminya harus pulang gitu kan. Jadi, dipecat kantor kalau nggak pulang. Dipecat kantor ya.